Selamat datang di podcast Super, siaran edukatif seputar pertanian. Di mana di podcast ini kita akan membahas berbagai hal seputar pertanian dan juga pemberdayaan petani yang ada di Indonesia. Bersama saya, host Newi Arta Sibuya, dan hari ini saya bersama narasumber yang menarik nih, yaitu Grace Aprilia Marpawung, di mana kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pembinaan kelembagaan petani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 67 tahun 2016. Oke, selamat malam Grace. Selamat malam Kak Newi. Oke, sebelumnya bisa dijelaskan nggak Grace, apa sih itu kelembagaan petani? Oke, makasih Kak Newi. Jadi pertama-tama itu saya akan membahas apa itu Permentan nomor 67 tahun 2016. Jadi di dalam peraturan ini di mana dikeluarkan untuk memberikan pedoman dalam pembinaan kelembagaan petani, yang dimana tujuannya adalah menciptakan organisasi petani yang kuat dan mandiri. Yang dimana menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 ini, kelembagaan petani didefinisikan sebagai struktur organisasi yang dibentuk oleh petani untuk mengelola dan mengembangkan usaha pertanian secara bersama-sama. Adapun beberapa poin penting nih dalam definisi kelembagaan petani, yaitu adanya struktur organisasi, yang dimana kelembagaan petani merupakan entitas yang terdiri dari petani atau kelompok petani yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam bidang pertanian. Selanjutnya, ada tujuan bersama, di mana kelembagaan ini dibentuk untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota melalui kerjasama dalam pengelolaan sumber daya, akses pasar, dan peningkatan kapasitas. Selanjutnya, ada pengelolaan usaha pertanian, yang dimana di sini kelembagaan petani berfungsi sebagai wadah untuk mengelola usaha pertanian secara kolektif, termasuk dalam hal produksi, pemasaran, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya ada fasilitas dan dukungan. Di dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 ini juga menekankan bahwa kelembagaan petani memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya, yang dimana di sini dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan akses informasi serta teknologi. Selanjutnya ada peningkatan kualitas hidup, yang dimana dengan adanya kelembagaan diharapkan petani dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap usaha tani dan akses yang lebih baik ke sumber daya. Selanjutnya ada penguatan jaringan, di mana kelembagaan petani juga berperan dalam membangun jaringan antara petani dengan berbagai pihak, termasuk pasar, penyuluh, dan lembaga keuangan. Yang terakhir ada keberlanjutan pertanian, yang dimana kelembagaan diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan usaha pertanian dan ketahanan pangan nasional. Yang dimana dengan demikian menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 ini, kelembagaan petani merupakan elemen kunci dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan pemberdayaan petani di Indonesia. Oke, jawaban yang menarik nih. Terus Kak Grace, aku penasaran sih, apa sih sebenarnya tujuan dari pembinaan kelembagaan petani menurut Permentan yang kita bahas kali ini? Boleh dijawab nih Kak Grace. Oke, makasih Kak Newi. Jadi, adapun tujuan dari kelembagaan petani ini sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang dimana adanya mengorganisir petani untuk bekerja sama dalam pengelolaan usaha tani agar dapat meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, peningkatan akses pasar, yang dimana di sini memfasilitasi petani dalam jangkauan pasar sehingga
produk pertanian dapat dipasarkan lebih baik dan menguntungkan. Selanjutnya yang ketiga, ada pemberdayaan petani, yang dimana memberikan pelatihan dan pendidikan agar petani memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola usaha tani. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya secara efisien, yang dimana di sini mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang termasuk lahan, modal, teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian. Yang kelima, ada penguatan jaringan sosial, yang dimana di sini membangun solidaritas dan kerjasama antar petani untuk menciptakan komunitas yang saling mendukung. Yang keenam, ada meningkatkan daya tawar petani, di mana di sini adanya memperkuat posisi tawar petani dalam menegosiasi dengan pembeli atau pihak lain melalui organisasi yang solid. Adapun kelanjutan manfaat kelembagaan petani, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota, yang dimana anggota kelembagaan diharapkan mengalami peningkatan pendapatan dan kualitas hidup melalui pengelolaan usaha yang lebih baik. Yang kedua, akses informasi dan teknologi kelembagaan, yang dimana memudahkan petani dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai praktek pertanian, pasar, dan teknologi. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas produk, yang dimana melalui pelatihan dan kerjasama, kualitas produk pertanian dapat ditingkatkan dan dapat memenuhi standar pasar. Yang keempat, ada sustainable development, yang dimana mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara produksi, lingkungan, dan sosial. Yang kelima, ada dukungan dari pemerintah dan lembaga lain, di mana di sini kelembagaan mempermudah petani dalam mengakses dukungan dari pemerintah dan lembaga lain seperti penyuluh dan bantuan finansial. Yang keenam, memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi. Di sini mendorong kolaborasi antar petani dan pihak eksternal serta seperti lembaga swasta dan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu Kak Newi. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, lalu pertanyaan yang berikutnya itu mari kita bahas nih. Gimana sih sebenarnya mekanisme pembinaan kelembagaan petani yang ada di Permentan nomor 67 tahun 2016. Boleh nih dijabarkan oleh Kak Grace bagaimana mekanismenya? Oke, terima kasih Kak Newi. Jadi adapun mekanisme dalam pembinaan kelembagaan petani menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 ini, yang pertama adanya identifikasi kebutuhan, yang dimana di sini ada analisis situasi, yaitu melakukan kajian awal untuk memahami kondisi pertanian di daerah tertentu, termasuk potensi dan tantangan yang dihadapi petani. Selanjutnya, ada survei dan diskusi, yang dimana mengadakan survei dan diskusi dengan petani untuk menggali kebutuhan mereka, termasuk pelatihan, akses pasar, dan sumber daya. Yang kedua, ada pembentukan kelembagaan, yang di sini ada fasilitas pembentukan, yang dimana mendorong pembentukan kelompok tani, koperasi, atau asosiasi dengan melibatkan petani dalam prosesnya. Selanjutnya, ada penyusunan anggaran dasar, di mana di sini membantu petani dalam menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART kelembagaan yang menjadi pedoman operasional. Yang ketiga, ada pelatihan dan pendidikan, yang di mana di sini ada program pelatihan, di mana menyelenggarakan pelatihan tentang teknik pertanian, manajemen usaha tani, dan pemasaran. Selanjutnya, ada edukasi berkelanjutan. Baiklah, dalam menyelenggarakan pelatihan teknik pertanian, manajemen usaha tani, dan pemasaran. Selanjutnya ada edukasi berkelanjutan, yang dimana memberikan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani tentang inovasi terbaru dalam pertanian.
Yang keempat ada penyuluhan pertanian. Yang dimana di sini penempatan penyuluhan yang dimana menghadirkan penyuluh pertanian yang berkompeten untuk memberikan bimbingan teknis dan informasi terkini. Selanjutnya ada pendampingan yang dimana melaksanakan pendampingan langsung kepada kelompok tani untuk memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan. Yang kelima, ada pengembangan jaringan, yang dimana adanya jaringan antar kelembagaan, membangun jaringan antar kelompok tani dan koperasi untuk mendukung dalam berbagai aspek. Selanjutnya, ada kolaborasi dengan pihak lain, yang dimana mendorong kolaborasi dengan pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat posisi tawar petani. Yang keenam, ada fasilitas akses sumber daya. Di sini, adanya akses modal yang membantu petani dalam mengakses sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Selanjutnya, ada teknologi dan infrastruktur, di mana di sini memfasilitasi akses terhadap teknologi pertanian modern, infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Monitoring berskala dilakukan dengan pemantauan secara berskala untuk menilai kemajuan, kelembagaan, dan dampak terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya ada evaluasi program, yaitu mengadakan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program pembinaan dan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang kedelapan, ada penguatan kapasitas kelembagaan, yang dimana pengembangan manajemen di sini melatih anggota kelembagaan dalam aspek manajemen, administrasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya, ada kegiatan pemberdayaan. Mengadakan kegiatan yang mendukung pemberdayaan anggota seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Yang kesembilan ada pemberian insentif, di mana di sini insentif bagi keberhasilan itu memberikan insentif baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial bagi kelembagaan yang menunjukkan keberhasilan dan kontribusi positif. Selanjutnya, ada pengakuan dan apresiasi, di mana mengakui keberhasilan kelembagaan dalam bentuk penghargaan atau sertifikat untuk memotivasi anggota. Yang ke-10, penyusunan kebijakan. Kebijakan pendukung, di mana menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan kelembagaan petani, termasuk regulasi dan program-program yang relevan. Selanjutnya, ada partisipasi petani dalam kebijakan, melibatkan petani dalam proses penyusunan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Di dalam mekanisme ini dirancangkan untuk menciptakan kelembagaan petani yang kuat dan berkelanjutan, yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan adanya pendekatan yang secara terstruktur ini dan juga partisipatif, diharapkan pembinaan kelembagaan petani dapat berkontribusi pada pembangunan pertanian yang lebih baik di Indonesia. Oke, jadi sistematisnya itu lumayan runtun dan panjang juga ya Kak Grace. Lalu bagaimana sih peran pemerintah serta stakeholder lainnya dalam pembinaan kelembagaan petani ini yang tertuang di Permentan nomor 67 tahun 2016? Boleh Kak Grace jelaskan? Baik, terima kasih Kak Newi. Jadi, adapun peran pemerintah dan stakeholder dalam pembinaan kelembagaan petani menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 ini, yaitu berdasarkan peran pemerintah yang pertama, menyusun kebijakan. Di sini ada regulasi yang mendukung, di mana pemerintah bertugas untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembinaan kelembagaan petani, termasuk penyusunan peraturan menteri yang relevan. Kemudian ada pembuatan program, di mana pengembangan program-program yang spesifik untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan petani, seperti program penyuluhan,
pelatihan, dan akses pasar. Yang kedua, ada fasilitas pembentukan kelembagaan. Di sini, pengorganisasian petani di mana memfasilitasi proses pengorganisasian petani untuk membentuk kelompok tani, koperasi, dan asosiasi. Selanjutnya, ada membimbing teknis, yaitu di mana memberikan bimbingan secara teknis dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART kelembagaan. Yang ketiga, ada penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan pertanian yaitu menyediakan tenaga penyuluh yang berkompeten untuk memberikan pelatihan dan informasi langsung kepada petani. Selanjutnya, program pendidikan yaitu mengadakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani. Yang keempat, dukungan sumber daya. Di sini ada akses pembiayaan, di mana memfasilitasi akses petani terhadap sumber pembiayaan, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, di mana di sini membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi, yang dimana evaluasi kinerja kelembagaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan petani untuk memastikan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi untuk analisis dan perbaikan program pembinaan. Adapun peran stakeholder yang pertama itu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dengan adanya pendampingan, LSM berperan dalam mendampingi petani untuk membentuk kelembagaan, memberikan pelatihan, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak petani. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat, di mana mengimplementasikan program-program pemberdayaan yang melibatkan petani secara aktif. Yang kedua, ada sektor swasta, yang dimana di sini adanya investasi dan pembiayaan. Perusahaan swasta dapat berinvestasi dalam pertanian dan memberikan dukungan finansial secara akses ke teknologi. Selanjutnya, ada kemitraan bisnis. Mengembangkan kemitraan dengan kelompok tani untuk meningkatkan rantai pasok dan akses pasar. Yang ketiga, perguruan tinggi dan peneliti. Adanya riset dan inovasi melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian baru dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh petani. Selanjutnya, ada meningkatkan kapasitas petani berdasarkan hasil penelitian. Di sini adanya yang keempat, organisasi petani, di mana perwakilan suara petani, organisasi petani berperan sebagai perwakilan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan petani kepada pemerintah dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, ada peningkatan kerjasama yang dimana mendorong kerjasama antar petani dan kelembagaan untuk memperkuat posisi tawar di pasar. Yang terakhir, yang kelima, ada media, yaitu penyebaran informasi. Media berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan, program, dan praktik pertanian yang baik kepada petani. Selanjutnya ada advokasi dan edukasi, yang dimana mengedukasi masyarakat dan petani mengenai pentingnya kelembagaan dan kolaborasi dalam pertanian. Jadi, peran pemerintah dan berbagai stakeholder sangat penting dalam pembinaan kelembagaan petani. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, LSM, sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi petani, dan media, diharapkan kelembagaan petani dapat berkembang dengan baik, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang peranan pemerintah
dan swasta untuk kelembagaan petani tadi. Tapi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan tentunya akan ada tantangannya nih Kak Grace dalam hal-hal yang kita terapkan, termasuk dalam penerapan Permentan nomor 67 tahun 2016 ini. Boleh nih dijelaskan sama Kak Grace, apa sih tantangan dalam penerapan pembinaan kelembagaan petani menurut Permentan nomor 67 tahun 2016? Baiklah, tentu saja dalam pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani ini ada berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi, tantangan dalam pembinaan kelembagaan petani menurut Permentan nomor 67 tahun 2016 ini yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan, di mana kesadaran yang rendah itu adanya petani yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kelembagaan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada pengetahuan yang terbatas, di mana petani seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai manajemen kelembagaan, sehingga sulit untuk mengorganisir diri dan kolaborasi. Yang kedua, ada ketidakstabilan ekonomi, di mana adanya fluktuasi harga, yang dimana ketidakstabilan harga produk pertanian dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi petani. Yang dimana di sini juga mengurangi minat untuk bergabung dalam kelembagaan. Yang selanjutnya ada akses pembiayaan, di mana petani yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan seringkali tidak dapat berinvestasi dalam pengembangan kelembagaan mereka. Yang ketiga, ada infrastruktur yang kurang memadai, di mana aksesibilitas yang buruk, infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan transportasi dan fasilitas penyimpanan menghambat akses petani ke pasar dan informasi. Selanjutnya, ada fasilitas pendidikan dan pelatihan, di mana di sini adanya kurang fasilitas dan sumber daya untuk pelatihan dan pendidikan bagi petani juga menjadi suatu hambatan. Yang keempat, ada konflik internal, di mana adanya perbedaan kepentingan dalam kelompok tani. Perbedaan kepentingan dan tujuan antar anggota dapat menyebabkan konflik yang menghambat efektivitas kelembagaan. Selanjutnya ada kelembagaan yang lemah, di mana pengelolaan yang kurang baik dalam kelembagaan dapat mengakibatkan ketidakpuasan di antara sesama anggota. Yang kelima, ada keterbatasan sumber daya. Di sini ada sumber daya manusia, yang dimana kekurangan tenaga penyuluh dan fasilitator yang berpengalaman untuk mendampingi petani dalam membina kelembagaan. Selanjutnya, ada sumber daya finansial, yaitu keterbatasan dana untuk mendukung program-program pembinaan dan pengembangan kelembagaan. Yang keenam, adanya perubahan iklim dan lingkungan. Di sini adanya dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim dapat mempengaruhi hasil pertanian, sehingga mengurangi minat petani untuk berinvestasi dalam kelembagaan. Serta dalam ketahanan pangan, tantangan dalam mencapai ketahanan pangan dapat mengalihkan fokus petani dari pengembangan kelembagaan. Selanjutnya ada ketidakpastian kebijakan. Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah terkait dapat mengganggu rencana dan pengembangan kelembagaan petani. Selanjutnya, ada kebijakan yang tidak konsisten dalam mengurangi kepercayaan petani terhadap program-program pembinaan. Yang kedelapan, ada kompetisi pasar, yang dimana persaingan dari produk pertanian luar negeri dan produk non-pertanian dapat mengurangi daya saing produk lokal. Selanjutnya, petani seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas, terutama untuk produk berkualitas tinggi. Yang kesembilan, adanya budaya dan tradisi. Di sini, budaya dan tradisi mengakar dapat menghambat petani untuk mengadopsi inovasi dan praktik pertanian baru. Dan ada beberapa petani yang mungkin lebih memilih untuk bekerja sendiri daripada bergabung dalam kelembagaan. Jadi, tantangan dalam pembinaan kelembagaan petani yang dapat didefinisikan
atau diidentifikasikan dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 ini memang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan stakeholder lainnya. Dalam mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk menciptakan kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Seperti itu Kak Newi. Oke Kak Grace, tapi yang lebih pasti dari tantangan itu, pasti di setiap tantangan kita juga harus mempersiapkan dan memikirkan solusi apa sih yang bisa kita terapkan untuk mengatasi tantangan dalam pembinaan kelembagaan petani ini. Menurut Kak Grace, apa ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tadi? Boleh dijelaskan kalau ada Kak Grace? Baik Kak Newi, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam pembinaan kelembagaan petani menurut Permentan nomor 67 tahun 2016. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, yaitu adanya sosialisasi dan edukasi. Melaksanakan program sosialisasi untuk menjelaskan pentingnya kelembagaan petani melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan. Selanjutnya, itu menggunakan media sosial, radio, dan saluran komunikasi lokal untuk menyebarkan informasi tentang pemanfaatan kelembagaan. Yang kedua ada stabilitas ekonomi, yang dimana pemerintah dapat mengembangkan program untuk menjamin harga minimum bagi produk pertanian untuk mengurangi risiko fluktuasi. Yang selanjutnya ada memperluas akses ke lembaga keuangan dengan skema pembiayaan yang ramah bagi petani, seperti kredit mikro yang lebih fleksibel. Yang ketiga, ada peningkatan infrastruktur, di mana di sini menginvestasikan dalam pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan untuk meningkatkan aksesibilitas petani ke pasar. Selanjutnya ada membangun pusat pelatihan yang dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung pendidikan dan pelatihan bagi petani. Yang keempat, ada manajemen konflik internal, di mana di sini mengadakan pelatihan bagi pemimpin kelompok tani tentang manajemen organisasi dan resolusi konflik. Selanjutnya ada membantu kelompok tani dalam menyusun peraturan dan kebijakan yang jelas untuk menghindari konflik di antara anggota. Yang kelima, ada penguatan sumber daya. Di sini meningkatkan jumlah penyuluh pertanian yang terlatih dan berpengalaman untuk mendampingi petani. Selanjutnya, ada mencari sumber pendanaan dari pemerintah, donor, dan lembaga swasta untuk mendukung program pembinaan kelembagaan. Yang keenam, ada adaptasi terhadap perubahan iklim, di mana memberikan pelatihan tentang praktik pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. Selanjutnya, itu mendorong petani untuk melakukan disertifikasi dalam usaha tani untuk mengurangi risiko terkait perubahan iklim. Baiklah, yang ketujuh ada kepastian kebijakan, yang dimana di sini memastikan adanya kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah untuk mendukung pengembangan kelembagaan petani. Membangun saluran komunikasi yang baik di antara petani dan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Yang kedelapan ada mengembangkan akses pasar, di mana mengembangkan kemitraan antar petani dan perusahaan untuk meningkatkan akses pasar dan distribusi produk. Selanjutnya, ada mengajarkan petani cara menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka secara online. Yang kesembilan, mengatasi budaya dan tradisi,
yang dimana di sini mengadakan program edukasi yang menunjukkan keberhasilan inovasi dalam pertanian dan bagaimana hal tersebut berdampak positif pada hasil. Selanjutnya, mengintegrasikan praktek tradisional yang baik dengan teknologi modern untuk menciptakan kombinasi yang optimal. Maka, solusi untuk mengatasi tantangan dalam pembinaan kelembagaan petani ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat infrastruktur, pengelolaan konflik, dan memastikan dukungan kebijakan yang konsisten, diharapkan kelembagaan petani dapat berkembang dengan baik. Ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Oke Grace, jadi tadi yang dijelaskan Grace itu ada beberapa solusi ya untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Permentan nomor 67 tahun 2016 terkait pembinaan kelompok tani. Selanjutnya, apa sih peran penting Permentan nomor 67 tahun 2016 dalam peningkatan kualitas kelembagaan petani yang ada di Indonesia? Boleh dijelaskan nih Kak Grace? Baik, terima kasih Kak Newi. Jadi adapun peran penting yang tercantum dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 ini dalam meningkatkan kelembagaan petani, yaitu dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kelembagaan petani di Indonesia. Ada beberapa aspek penting yang menjelaskan peran penting dalam peraturan ini, yaitu yang pertama, struktur dan kerangka hukum yang jelas. Dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pembentukan dan pengembangan kelembagaan petani. Dengan adanya regulasi ini, petani dan pihak terkait memiliki pedoman yang dapat diacu dalam menjalankan kegiatan kelembagaan. Hal ini mencakup peraturan yang menjelaskan tentang prosedur dan syarat untuk membentuk kelompok tani, koperasi, dan asosiasi petani, sehingga mempermudahkan petani dalam mengorganisir diri. Selanjutnya, dengan adanya peraturan yang tertulis, petani dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka dalam kelembagaan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan. Yang kedua, adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuluhan. Salah satu fokus utama dari Permentan nomor 67 tahun 2016 ini yaitu adanya peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan yang terarah untuk dapat merancang program pelatihan yang spesifik untuk meningkatkan keterampilan petani dalam berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya hingga manajemen usaha tani. Selanjutnya, penyuluhan yang dilakukan secara teratur ini membantu petani untuk terus mendapatkan informasi secara terbaru dan praktik terbaik dalam pertanian, sehingga dapat dikatakan mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada. Yang ketiga, ada penguatan jaringan dan kerjasama. Di dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 ini, kiranya dapat mendorong penguatan jaringan antar kelembagaan petani dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan terbentuknya kelembagaan yang kuat, petani dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya sehingga meningkatkan solidaritas dan kerjasama di antara mereka. Peraturan ini juga membuka peluang bagi petani untuk bermitra dengan lembaga pemerintah, LSM, sektor swasta,
yang dapat memberikan dukungan dalam bentuk tertentu. Maksudnya dalam bentuk teknologi, akses pasar, dan pembiayaan. Selanjutnya yang keempat, ada akses terhadap sumber daya dan teknologi. Di dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 ini dapat berperan dalam memfasilitasi akses petani terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Melalui program-program yang diatur dalam Permentan, petani dapat memperoleh bantuan dalam bentuk alat pertanian, bibit unggul, dan pupuk dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya kerjasama antar kelembagaan petani dan lembaga penelitian, petani dapat mengakses teknologi terbaru yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan efisiensi produksi. Yang kelima, ada peningkatan daya saing produk pertanian. Di dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian lokal melalui kelembagaan yang terorganisir. Kelembagaan membantu petani dalam melakukan pemasaran produk secara bersama-sama, yang dapat mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan daya saing di pasar. Melalui pelatihan, petani dapat diajarkan tentang pentingnya standarisasi produk sehingga produk yang dihasilkan memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya, ada penguatan ketahanan pangan. Dengan meningkatkan kelembagaan petani, Permentan ini juga berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan nasional. Kelembagaan yang kuat memungkinkan petani untuk melakukan diversifikasi usaha tani yang penting untuk menjaga kestabilan produksi dan ketahanan pangan. Di dalam situasi kritis atau krisis, kelembagaan yang solid dapat membantu petani untuk mendukung dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap produksi. Yang ketujuh, ada monitoring dan evaluasi yang efektif. Pada Permentan nomor 67 tahun 2016 juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelembagaan petani. Yang dimana di sini dengan adanya sistem monitoring, pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan kelembagaan sehingga memperbaiki perbaikan dalam melakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya, di dalam proses evaluasi ini juga memberikan kesempatan bagi petani untuk memberikan umpan balik mengenai program yang berjalan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Baiklah, jadi secara keseluruhan di dalam Permentan nomor 67 tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting, yang dimana dalam meningkatkan kelembagaan petani dengan menyediakan kerangka hukum, meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, memperkuat jaringan, dan memfasilitasi akses terhadap sumber daya dengan menerapkan dan efektif. Peraturan ini diharapkan dapat menciptakan kelembagaan petani yang kuat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Ini sangat penting untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Seperti itu Kakak Newi. Oke, lalu apakah di dalam Permentan ini ada disebutkan cara untuk meningkatkan kelembagaan petani yang sudah ada? Kalau ada, boleh dijelaskan Kak Grace? Baik Kak Newi, terima kasih. Jadi di dalam meningkatkan kelembagaan petani ini sudah pasti ada ya, sebagaimana diatur dalam Permentan nomor 67 tahun 2016, adalah langkah yang sangat penting dalam konteks pengembangan pertanian di Indonesia. Jadi ada beberapa alasan yang mendasari
peningkatan kelembagaan petani. Yaitu yang pertama, pemberdayaan petani. Kelembagaan petani ini berfungsi sebagai sarana untuk memberdayakan petani baik secara individu maupun kolektif. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, ini petani dapat terorganisir dalam kelompok yang memiliki tujuan bersama, sehingga meningkatkan kekuatan tawar dalam negosiasi dengan pihak luar. Selanjutnya ada kelembagaan memungkinkan petani untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga dapat meningkatkan rasa saling memiliki dan tanggung jawab. Yang kedua ada peningkatan akses pasar, yang dimana salah satu tantangan utama yang dihadapi petani adalah akses ke pasar. Dengan meningkatkan kelembagaan, petani dapat memasarkan produk secara kolektif yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan daya saing. Kelembagaan yang kuat dapat membantu membangun jaringan distribusi yang lebih baik, sehingga produk petani dapat dijangkau oleh konsumen dengan lebih efektif. Yang ketiga, adanya peningkatan kapasitas dan pengetahuan. Kelembagaan petani berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan anggotanya, di mana melalui kelembagaan petani dapat mengakses pelatihan dan penyuluhan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian yang baik. Kelembagaan juga memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi, yang dimana memungkinkan petani untuk mengadopsi metode pertanian yang modern yang dapat meningkatkan hasil lebih baik lagi. Yang keempat, ada ketahanan pangan dan kemandirian. Peningkatan kelembagaan petani berkontribusi langsung pada ketahanan pangan dan kemandirian nasional, di mana kelembagaan yang kuat membantu petani untuk melakukan diversifikasi usaha tani. Yang penting, untuk menjaga kestabilan produksi dan ketahanan pangan. Dalam situasi krisis, kelembagaan yang solid dapat membantu petani untuk saling mendukung dan kolaborasi sehingga mengurangi dampak negatif terhadap produksi pangan. Yang kelima, ada pengembangan ekonomi lokal, di mana kelembagaan petani yang kuat berpotensi mendorong pengembangan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan aktivitas pertanian, akan ada penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri yang mendukung. Kelembagaan petani dapat berkontribusi pada perubahan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan petani dan penguatan rantai nilai. Yang keenam, ada penguatan jaringan sosial, di mana kelembagaan petani juga berfungsi untuk memperkuat jaringan sosial di antara petani. Kelembagaan mendorong solidaritas di antara anggota, sehingga mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Jaringan yang terbentuk memungkinkan adanya pertukaran informasi dan pengalaman yang sangat berharga dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, adanya dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain. Di sini, adanya peningkatan kelembagaan petani akan meningkatkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Kelembagaan yang kuat dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun sumber daya. Kerjasama dengan sektor swasta dapat lebih mudah terjalin jika kelembagaan petani telah terorganisir dengan baik. Kedelapan, sustainable dan pertanian berkelanjutan, di mana peningkatan kelembagaan petani juga berkontribusi pada keberlanjutan pertanian.
Dengan adanya pelatihan dan edukasi, petani dapat diajarkan tentang praktik pertanian yang ramah lingkungan yang mendukung untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kelembagaan yang kuat memungkinkan petani untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim melalui pengembangan praktik yang lebih resilient. Yang kesembilan, adanya meningkatkan kualitas hidup petani. Dengan adanya kelembagaan yang lebih baik, diharapkan kualitas hidup petani juga meningkat. Dengan akses pasar yang lebih baik dan peningkatan produksi pendapatan petani diharapkan dapat meningkat. Kelembagaan dapat membantu petani mengakses layanan sosial dan kesehatan yang lebih baik melalui kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lain. Jadi, meningkatkan kelembagaan petani yang sudah ada adalah langkah krusial untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kelembagaan, berarti petani dapat diberdayakan, akses pasar dapat diperluas, dan ketahanan pangan dapat ditingkatkan. Hal ini tidak hanya membawa manfaat bagi petani sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan keseluruhan. Adapun penerapan dari akses pasar dapat diperluas dan ketahanan pangan dapat ditingkatkan. Hal ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi petani sendiri, tetapi juga masyarakat dan ekonomi nasional secara keseluruhan. Penerapan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 menjadi landasan penting dalam upaya ini. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, petani, dan stakeholder untuk mencapai tujuan bersama, diharapkan dapat membangun pertanian di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, Grace. Lalu gimana sih peran kelembagaan petani itu dalam peningkatan kualitas pertanian yang ada di Indonesia? Hal ini apakah ada tertuang di dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016? Kalau ada, boleh nih dijelaskan secara rinci oleh Grace. Baik Kak Newi, jadi kelembagaan petani memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia, terutama dalam konteks Permentan Nomor 67 Tahun 2016, yaitu yang pertama, organisasi dan penguatan komunitas petani. Kelembagaan petani berfungsi untuk mengorganisir petani dalam kelompok yang terstruktur, yang dimana memungkinkan mereka untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan bergabung dalam kelompok tani atau koperasi, petani dapat saling mendukung, baik dalam berbagi informasi tentang praktik pertanian yang baik maupun dalam menghadapi tantangan. Kelembagaan juga membantu membangun jaringan sosial yang kuat di antara petani, yang penting untuk kolaborasi dan dukungan dalam kegiatan pertanian. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Kelembagaan petani menjadi saluran untuk pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, di mana melalui program pelatihan yang dirancang oleh pemerintah dan lembaga terkait, petani dapat mengakses pengetahuan terbaru tentang teknik pertanian, pemupukan, pengendalian hama, dan praktik ramah lingkungan. Pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola usaha tani mereka, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya. Kelembagaan petani mempermudah akses petani terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pertanian. Kelembagaan dapat membantu petani
mendapatkan akses yang lebih baik terhadap bibit unggul, pupuk berkualitas, dan alat pertanian modern. Melalui kemitraan dengan lembaga penelitian dan sektor swasta, kelembagaan petani dapat memperkenalkan teknologi baru yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat, pemasaran dan akses pasar. Kelembagaan petani berperan dalam memfasilitasi pemasaran produk pertanian yang dimana dengan bergabungnya dalam kelompok tani atau koperasi, petani dapat memasarkan produk secara kolektif, yang dimana ini membantu mereka menjelaskan harga yang lebih baik dan mengurangi biaya distribusi. Kelembagaan juga membantu petani dalam menjangkau pasar yang lebih luas, baik melalui penjualan langsung kepada konsumen maupun melalui jaringan distribusi yang lebih efisien. Dalam peningkatan kualitas, yang kelima, adanya peningkatan kualitas produk. Peningkatan kualitas pertanian tidak hanya sebatas bergantung pada teknik budidaya, tetapi juga pada pengelolaan pasca panen. Di dalam kelembagaan petani, dapat mengedukasi anggotanya tentang pentingnya standarisasi produk untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk aspek kualitas dan kemasan. Pelatihan dalam pengelolaan pasca panen seperti penyimpanan dan pengelolaan dapat meningkatkan kualitas dan daya tahan pertanian. Yang keenam, ada inovasi dan riset. Kelembagaan petani menjadi jembatan bagi antara petani dan lembaga penelitian untuk mendorong inovasi, di mana kelembagaan dapat melibatkan petani dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, sehingga hasil riset lebih relevan dengan kebutuhan petani. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, petani lebih mudah dalam mengadopsi inovasi yang dihasilkan dari penelitian, sehingga meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Yang ketujuh, ada ketahanan pangan dan keberlanjutan, yang dimana kelembagaan petani berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan praktik pertanian berkelanjutan. Kelembagaan membantu petani dalam melakukan diversifikasi usaha tani yang penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan pangan. Melalui pendidikan dan pelatihan, kelembagaan dapat mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang penting untuk menjaga kualitas tanah dan sumber daya alam. Yang kedelapan, ada advokasi representasi, di mana kelembagaan petani juga berfungsi sebagai suara bagi petani dalam proses pengambilan keputusan. Kelembagaan dapat menjadi wakil dalam penyampaian aspirasi dan kebutuhan petani kepada pemerintah sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Kelembagaan yang kuat memudahkan petani dalam mengakses program-program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian, sehingga mereka dapat memanfaatkan berbagai bantuan yang tersedia. Permentan nomor 67 tahun 2016 ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kelembagaan petani di Indonesia. Melalui pengorganisasian yang baik, pendidikan dan pelatihan, akses terhadap sumber daya, dan dukungan untuk pemasaran, kelembagaan petani berperan penting dalam meningkatkan kualitas pertanian. Dengan lebih banyak investasi dalam kelembagaan ini, diharapkan sektor pertanian di Indonesia dapat berkembang dengan baik, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, dan menghasilkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Begitu Kak Newi untuk penjelasannya. Oke Kak Grace, jadi penjelasan terkait peran penting dari
kelembagaan petani dalam peningkatan kualitas pertanian Indonesia ini ternyata banyak juga ya. Lalu Kak Grace, dari setelah penjelasan yang kita sebutkan di atas terkait kelembagaan petani dan Permentan nomor 67 tahun 2016 ini, apa sih sebenarnya harapan dari Kak Grace dalam penerapan Permentan ini di kemudian hari? Boleh disampaikan di podcast kita kali ini Kak Grace? Itu nanti sampai ini. Untuk harapan dari penerapan Permentan nomor 67 tahun 2016 ini sangatlah besar ya. Dengan pendekatan yang secara terstruktur dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kelembagaan petani dapat berkembang dengan baik, yang dimana pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional. Hal ini bukan hanya menguntungkan bagi petani, tapi juga akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia secara keseluruhan. Begitu Kak Newi untuk penjelasannya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast kita pada hari ini yaitu sebenarnya penerapan dari kelembagaan petani di Indonesia ini sudah lumayan maju, namun masih terkendala dari beberapa hal yang terkait dari petani, pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Dan dari pihak pemerintah dan swasta juga memiliki peran penting dalam memajukan kelembagaan petani ini. Oke, dari podcast kita ini sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwasanya pembinaan kelembagaan petani berdasarkan Permentan nomor 67 tahun 2016 memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Indonesia ini. Begitu juga dengan kita juga memiliki peran dalam mendukung keberhasilan kelembagaan ini, baik sebagai petani, pemerintah, ataupun masyarakat umum. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami di platform podcast favorit Anda. Dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Semoga informasi yang kami sampaikan pada podcast ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pendengar semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.